Hari ini kita akan mempelajari apa ya? Hari ini kita akan mempelajari uji Friedman. Apa itu uji Friedman? Uji Friedman merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua kelompok sampel yang saling berhubungan. Nah, tujuan uji Friedman ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar pelakuan. Berikut merupakan kriteria uji Friedman. Yang pertama, jika nilai asumsi kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai asumsi lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, selanjutnya ada kriteria pengujian uji normalitas. Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi secara tidak normal. Dan jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi secara normal. Contohnya, ketika nilai signifikansi itu sebesar 0,25, maka nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti data tersebut berdistribusi secara normal. Berikut merupakan judul yang kami buat untuk menguji Friedman Test, yaitu pengaruh penerapan metode pembelajaran problem-based learning terhadap motivasi belajar siswa. Studi kasus di SMK Negeri 1 Jombang menggunakan uji Friedman Test. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh hasil belajar dengan menggunakan metode problem-based learning terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Jombang? Hipotesis. Di sini ada dua hipotesis. Yang pertama yaitu H0 dan HA. Untuk H0, tidak terdapat pengaruh hasil belajar dengan menggunakan metode problem-based learning terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu HA, terdapat pengaruh hasil belajar dengan menggunakan metode problem-based learning terhadap motivasi belajar siswa. Sebelum kita mulai untuk menggunakan SPSS, berikut merupakan data yang akan kita uji dengan menggunakan uji Friedman. Nah, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu di link yang ada di papan. Melakukan uji normalitas data. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, caranya kita pilih menu Analyze, lalu klik General Linear Model dan pilih Repeated Measure. Setelah muncul kotak dialog yang ada seperti di layar, kita isikan subject factor name dengan waktu. Lalu di bagian number of levels diisi dengan angka 3 karena kita menggunakan 3 pertemuan. Lalu klik add. Lalu di username kita ketik hasil belajar. Lalu add. Kemudian kita define. Nah, selanjutnya muncul kotak lagi. Kita pindahkan 3 variabel ini ke kolom subject variables. Setelah selesai, nanti kita save, lalu centang di bagian standardized, dan klik continue, klik OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Kita abaikan dulu output ini. Nah, bisa dilihat pada bagian data view sudah muncul 3 variabel baru, yaitu variabel residual standar dari 3 variabel. Nah, variabel ini lah yang akan kita analisis menggunakan uji normalitas Shapiro-Win. Kita klik Analyze, klik Descriptive and Statistic, lalu pilih Explore. Nah, lalu di sini sudah muncul kotak dialog lagi. Kita pindahkan 3 variabel standardized ke bagian dependent list. Pilih plot, histogram, dan centang normality, lalu kita continue, OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita tunggu hingga muncul test of normality. Hasil uji normalitas. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel of normality bahwasannya nilai signifikansi dari ketiga variabel memiliki nilai signifikansi yang kurang dari 0,05.
yang berarti berdistribusi tidak normal, di mana standar residual untuk pertemuan 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,24, yang berarti tidak berdistribusi secara normal. Begitu pula dengan pertemuan 2 dengan 3, yang tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu melakukan uji Fredman test. Untuk data yang berdistribusi tidak normal, kita bisa melakukan uji statistik non-parametrik dengan uji Fredman. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih analyze, pilih non-parametric test, pilih legacy dialog, pilih k-related sample. Jika sudah muncul kotak dialog, pindahkan variabel 1, 2, 3 ke kolom sebelah kanan. Klik checklist Fredman, klik OK. Di sini sudah tersedia hasil uji Fredman. Untuk tabel tes statistik, kita bisa melakukan interpretasi untuk hasil output uji Fredman. Hasil uji Fredman test. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai asimsik sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan secara signifikan terhadap belajar siswa dalam rentang 3 minggu. Jadi kesimpulannya, penggunaan metode problem-based learning yang diberikan kepada siswa dengan rentang 3 kali pertemuan benar-benar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut merupakan data hasil uji Fredman secara keseluruhan yang dapat teman-teman akses di link yang tertera di papan berikut. Kesimpulan, berdasarkan olah data penelitian, nilai signifikasi yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai alfa 0,05 maka lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh hasil belajar dengan menggunakan metode problem-based learning terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Jombang. Di kota Berlin banyak melati. Melati putih buat seremoni. Semua penonton yang saya hormati, terima kasih telah menyimak video ini.